Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Cahaya pemirsa cahaya iman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan Allah dalam rangka thalabil ilmi wa taqarrub ilallah. Selawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa cahaya iman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tafsir surat Al-Asr. Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khurs illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Menurut Imam Syafi'i, satu ayat aja yang diturunkan Allah, wal asri, itu sudah cukup bagi kita manusia untuk memahami arti kehidupan ini. Kita mulai dari yang pertama. Wal asri, demi waktu. Islam mengajarkan kita tentang manajemen waktu, bahwa waktu dalam Islam adalah saat yang paling berharga yang harus kita manage dengan baik. Bahkan dalam pepatah Arab, waktu itu kasaif, ibarat pedang. Apabila kau tidak memotongnya, kau akan dipotong oleh waktu. Ayat kedua, innal insana lafi khusrin. Allah sendiri yang menciptakan manusia, Allah sendiri yang berbicara, mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah rugi. Menurut ahli tafsir, rugi di sini maknanya adalah, kalau bolehlah kita memilih jadi makhluk Allah, itu jangan kata kita memilih jadi manusia. Itu sangat rugi. Dalam riwayat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berkata, kalau bolehlah saya menjadi makhluk Allah, saya akan memilih menjadi kambing. Hidup, besar, disembelih orang, dimakan orang, jadi kotoran. Selesai hidup kambing. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, kalau seandainya lah saya memilih jadi makhluk Allah, saya akan memilih menjadi rumput. Tumbuh, besar, dipotong orang, dimakan binatang, jadi kotoran, selesai. Tapi manusia ruginya di situ. Hidup cuma sebentar, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Begitu kita meninggal, hidup kita belum selesai. Kita harus mempertanggungjawabkan dan mempersiapkan bekal untuk perjalanan selanjutnya. Inilah ruginya menjadi manusia. Tapi Allah maha sayang, maha mencintai makhluknya. Allah malah memberikan solusi. Ada 4 hal yang harus kita lakukan di kehidupan ini supaya tidak rugi menjadi manusia. Pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Syarat pertama supaya tidak rugi menjadi manusia, berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan cara yang benar dan lurus. Soalnya kalau kita tidak beriman dengan cara yang benar, dengan cara yang lurus, kita akan merugi sendiri dalam kehidupan. Hindari syirik kepada Allah, hindari bergantung kepada makhluk, hindari terlalu banyak ingin dipuji manusia. Carilah pujian dari Allah. Kalau itu kita dibahagia di dunia, insya Allah di akhirat kita juga akan bahagia. Inilah syarat pertama supaya tidak rugi menjadi manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua, wa amilus sholihat, banyak-banyaklah kita melakukan amal soleh supaya tidak rugi menjadi manusia. Amal soleh dalam konteks Islam itu adalah perbuatan baik yang kita niatkan hanya mencari ridha Allah, walaupun kecil. Jadi kalau kita bicara amal soleh, kita tidak usah berbicara skala besar, cukup dengan skala kecil. Hal-hal kecil yang kita lakukan, tapi kita niatkan mencari ridha Allah, itu sudah amal soleh. Mungkin cuma membantu membersihkan masjid, cuma gotong royong di kampung, membantu orang tua, itu sudah amal soleh. Setiap hari kita membangun amal soleh dengan ikhlas kepada Allah, itu akan menumpuk hal-hal yang akan baik dalam kehidupan kita di dunia, jenggoda kehidupan di akhirat. Pemirsa, yang ketiga adalah watawassaw bil haqq. Ini ulama menerjemahkan saling berwasiatlah dengan kebenaran. Kalau dalam konteks dakwah ini diterjemahkan dengan amar ma'ruf. Jadi setiap hidup kita usahakanlah untuk menyuruh orang berbuat kebaikan. Dalam ilmu dakwah dikenal istilah media dakwah itu sekarang semakin berkembang. Jadi dakwah bukan hanya ceramah, bukan hanya mubalik dan mubalighah, ustaz dan ustazah. Kita semua itu adalah mubalik sesuai dengan profesi kita. Kalau kita berdagang,
ceramahlah dengan perdagangan kita. Kalau kita seorang guru, amar ma'ruflah dengan guru kita kepada murid-murid kita. Kalau kita seorang aparat, amar ma'ruflah dengan aparat kita kepada orang lain. Bahkan dengan tulisan kita bisa berdakwah. Kita bikin kaligrafi. Bukan dengan fashion kita bisa berdakwah, mengajarkan orang berbusana muslim yang baik. Ya, bahkan dengan sineas, kita bikin sinetron yang amar ma'ruf, itu sudah merupakan amal soleh juga untuk kita. Bahkan dengan musik, kalau lagu, konten lagu itu adalah amar ma'ruf, itu merupakan amar ma'ruf kepada Allah, dan itu sudah merupakan dakwah. Pemirsa, yang keempat, yang terakhir adalah watawassaw bis sabr, saling berwasiatlah dengan kesabaran. Kalau kita terjemahkan konteks sekarang adalah nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf, nahi mungkar itu memang dua konsep, tapi satu perjalanan. Artinya belum tentu kita amar ma'ruf, itu belum tentu kita juga nahi mungkar. Jadi dalam konteks atau sebut sabar, dalam kita berdakwah mengembangkan Islam, kita harus perlu membanyak kesabaran. Sebab para nabi, tidak semua para nabi itu diterima oleh umatnya pada awalnya. Malah keluarga terdekatnya yang sudah mencoba menghalangi dakwah Rasulullah. Bahkan paman beliau sendiri, dari keluarga beliau sendiri, ini dialami oleh nabi-nabi yang dulu. Jadi kalau bukan karena kesabaran, itu tidak akan mungkin kita bisa Islam sampai ke Indonesia sekarang ini. Inilah ringkasan tafsir surah Wal Asri. Mudah-mudahan pemirsa bisa mengamalkan ini, menjadi manusia yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dari kesesatan di dunia dan akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.